asalnya sama dengan kita, tiba-tiba dia jadi bosan, itu nggak akan mengurangi cinta kita sama dia. Ngerti orang ini? Saya takutnya kecepatan atau terlalu susah bahasanya, saya ulang ya. Jadi kan landasan persahabatan dan pertemanan kita adalah karena Islam, karena soleh. Adapun karena hobi itu jadi niat sekunder aja, dorongan sekunder. Kalau suatu saat kita hobi main futsal, tiba-tiba kok teman kita jadi nggak suka futsal lagi ya, dia jadi sukanya basket. Jangan disebut dasar kamu murtad dari futsal gitu, apa-apa keterlaluan. Murtad nggak bisa dipakai buat begituan. Murtad tuh keluar dari agama Islam. Remeh banget orang keluar dari klub sepak bola disebutnya murtad, aduh kacau gitu. Itu istilah Islam, jangan dimain-main gitu. Oke, jadi gitu teman-teman. Baik, itulah ukhuwah Islamiyah, yaitu kecintaan, persahabatan yang didasari atas Islam. Nah, parameternya apa? Parameter ukhuwah atau kecintaan atas landasan Islam itu apa? Ini sayang ya, zaman udah berubah jauh, sehingga kalau saya menyampaikan hadis ini agak aneh buat kebanyakan orang. Dan apalagi kalau diterapkan, hadis ini pasti aneh. Dan Nabi kita SAW bertemu dengan Muadz bin Jabal. Dia pegang tangannya, sambil jalan bareng dipegang tangannya, digandeng dan mengatakan, "Wahai Muadz, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Maka aku ingin mengajarkanmu, kalau beres sholat, bacalah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati." Aku mencintaimu karena Allah. Kecintaan yang didasari karena ingin selamat di dunia dan di akhirat. Sekarang saya coba amalin ke teman saya, misalnya lagi di mall gitu, pegang tangannya. Aku mencintaimu karena Allah. Kabur teman saya. Kalaupun gak kabur, kalau dianya misalnya ngerespon dengan baik, paling ada yang ngevideoin gitu. Ini Ustadz viral di TikTok tapi pacaran sama cowok lagi, astagfirullah. Ya emang zaman udah berubah dan memang beda sih ya. Kalau di zaman Nabi SAW orang-orangnya kan Masya Allah cowok-cowok tuh gagah, besar badannya, berjenggot lebat. Gak mungkin cowok-cowok berjenggot lebat pacaran lagi sama cowok-cowok berjenggot lebat, kayak hampir mustahil. Jijik. Cowok-cowok yang gay rata-rata, karena saya udah sering banget nangani kasus-kasus begituan, cowok-cowok yang gay, atau jangan disebut gay deh, karena yang lebih tepat dia SSA, same sex attraction. Ada orang yang suka sesama jenis tapi dia nggak termasuk golongan gay. Gay itu orang yang suka sesama jenis lalu ingin melegalkan, ingin mendukung, ingin mendukung hak-hak para gay. Nah ini nggak boleh, ini kekafiran. Adapun orang yang punya penyakit suka sesama jenis tapi dia sadar ini itu salah, saya harus berjuang sembuh, maka orang semacam ini insya Allah kasih pahala atas perjuangan dia untuk sembuh. Jadi kalau ada yang bilang, Ustaz, saya punya teman yang dia tuh soleh tapi kok suka sesama jenis, dosa apa yang dia lakukan sehingga dia punya penyakit itu? Terkadang Allah kasih ujian itu kepada hambanya, punya penyakit suka sesama jenis, sebagaimana Allah pun kadang menguji orang punya dua kelamin. Dia kadang punya dua kelamin, bukan transgender. Itu emang diuji sama Allah punya dua kelamin, namanya apa ya? Hermafrodit. Hermafrodit, tapi itu kalau di binatang. Saya ingatnya kok nama obat. Hermafrodit ya itu ya. Orang yang punya dua kelamin, apakah dia dosa? Enggak dosa. Orang yang punya penyakit suka sesama jenis, ketika dia punya senang sama sesama jenis, itu oleh Allah nggak dicatat dosa kalau baru suka sesama jenisnya, selama dia tidak mempraktekkan dosanya. Kalau udah ngeliatin orang yang dia suka dengan nafsu, stalking dengan nafsu, itu baru dicatat dosa. Apalagi sampai ciuman, sampai naudzubillah itu baru udah dilaknat. Tapi kalau baru punya penyakit suka sesama jenis tapi dia tahan, dia minta ke Allah biar sembuh, oh itu pahalanya gede banget. Dia diuji oleh Allah dengan ujian penyakit itu, tapi dia sabar dan dia berjuang sembuh, itu pahalanya gede banget. Nah, back to hadis. Emang itu nggak bisa diterapkan di sini, apalagi di depan umum. Karena kalau kita ngelakuin itu akan mudarat, dikiranya kita gay. Nah, tapi yang kita ambil adalah, ingat, Nabi SAW mencintai Muadz karena ingin Muadz selamat di akhirat. Makanya beliau ajarkan doa tadi. Jadi kalau misalnya garis besarnya atau poin simpelnya, saya kalau ceramah nggak mau ribet-ribet, oke? Kita wajib mencintai seseorang karena landasan apa? Keislaman, ketakwaan. Parameternya apa sih?
Cinta atas landasan ketakwaan itu parameternya apa? Dua, simple banget. Kita akan makin cinta sama dia kalau dia makin taat, dan kita akan dengan nasihatin. Jujur, saya senang banget dinasihatin walaupun hati berat, tapi saya ngaku saya salah. Doakan biar Allah memberi hidayah sama ke saya. Tolong jangan blok saya masih butuh sama kamu, nasihat kamu. Oh itu enak teman-teman. Dan orang yang bisa kayak gini cuma sedikit. Makanya di LBK sering banget kelas. Karena ini alasannya. Dari dulu teman-teman, saya nggak, kalau melihat murid saya berbuat dosa, salah, ya saya marah. Dari sisi marah, tapi ketika dinasehatin mereka nurut, sama lagi gitu, nyaman. Makanya salah satu murid saya yang tadi yang super ganteng, kenapa sampai sekarang pacaran, padahal dia murid terdekat saya, salah satu murid terdekat saya, tapi masih pacaran terus, tapi saya kenapa masih ngebiarin dia jadi murid dekat saya? Walaupun netizen mungkin bilang, masa sih murid terdekat Abu Taqi lu masih pacaran gitu? Kenapa saya nggak ngusir dia? Karena dia masih dari mana saya, nah itu aja alasannya. Walaupun belum bisa mengamalkan. Itu materi tentang ukhuwah Islamiyah, dan takutnya ada poin yang saya lupaan. Bagaimana cara menjaga ukhuwah Islamiyah? Tadi sudah dibahas. Cara istiqomah untuk melakukan kebaikan. Baik, ya teman-teman. Cara istiqomah untuk melakukan kebaikan adalah di sini nih. Kita kan ngumpul bareng. Pentingnya bareng-bareng itu karena kalau sendirian emang kita bakalan lemah. Apalagi di tempat-tempat yang memang mayoritasnya kurang peduli dengan agama Islam, walaupun mereka Islam. Kalau kita nggak bergaul sama orang-orang yang dekat sama Islam, kita akan luntur. Dan please jangan pernah ngomong kayak gini. Walah, mending gak usah masuk LDK. Teman-teman yang non LDK aja akhlaknya lebih baik walaupun mereka nggak sholat. Ini anak-anak LDK rajin sholat, rajin ngaji, tapi masih aja tukang ghibah. Oh, hati-hati teman-teman. Di mata Allah, orang yang nggak sholat itu di mata Allah jauh lebih parah daripada orang-orang penggibah, para gibahers, para fitnahers, dan dosa-dosa lain. Itu dosa-dosa yang ancamannya neraka jahanam, betul. Tapi ninggalin sholat itu dosanya lebih besar lagi. Kalau kita nih di LDK, anak-anak udah concern sama Islam, cinta sama Islam, mengamalkan banyak dari aturan-aturan Allah, tapi ya nggak sempurna. Masih ada dosa ghibah sesamanya, ya itu dosa besar memang. Tapi jangan kita ngelihat, wah di LDK yang katanya ahli agama tapi kebanyakan ghibah, sehingga itu membuat kita lupa dengan banyaknya kebaikan yang ada di LDK. Memang setan tugasnya gitu. Setan tuh biasanya kalau orang awam ngelakuin dosa, dibiarin. Tapi kalau saya nih dikenal Ustadz ngelakuin kesalahan kecil aja, itu pasti dibesar-besarin. Minum sambil berdiri, pendapat yang paling sahih ada 6 pendapat ulama ya. Ada 6 pendapat ulama. Pendapat ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ada yang bilang dulunya haram kemudian jadi makruh, ada yang bilang dulunya makruh kemudian jadi haram. Ulama beda pendapat cuma dalam masalah minum sambil berdiri. Ada pendapat yang terkuat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani adalah minum sambil berdiri itu dulunya haram. Kemudian oleh Nabi SAW diberi keringanan sehingga hukumnya menjadi halal. Makanya para sahabat berkata, kami di zaman Nabi SAW terbiasa makan sambil jalan dan minum sambil berdiri. Hadis yang sahih riwayat Muslim. Sehingga kalau kalian membaca ada hadis yang keras banget melarang kalau kalian minum sambil berdiri maka muntahkan. Betul, sahih. Hadisnya sahih tapi mansukh. Maaf ya kalau ini bahasanya agak berat ya, tapi ada istilahnya hadis nasakh dan mansukh. Intinya dulunya dilarang oleh Nabi SAW keras, tapi kemudian beliau memberi keringanan dan menjadi boleh. Sama seperti dulu kawin kontrak sebaliknya ya. Kawin kontrak dulunya halal, jadi haram. Miras dulunya halal, jadi haram. Kali ini kebalik, dulunya nggak boleh minum sambil berdiri, dilarang keras oleh Nabi SAW. Tapi menjelang beliau wafat, beliau memberi keringanan dan sehingga jadi boleh minum sambil berdiri. Nah, saya di pesantren minum sambil berdiri. Glep. Itu anak pesantren, teman-teman. Astagfirullah. Kenapa kamu dari Ustadz kok minum sambil berdiri? Mau ngejelasin juga repot. Soalnya ustadz mereka lebih cenderung ke pendapat minum sambil berdiri haram.
Ada yang berpendapat makruh, ada yang berpendapat haram. Saya rasanya ingin gitu biar ilmu fikih kita semakin luas dan semakin toleran diskusi. Tapi rata-rata orang udah keburu tersulut dengan marah gitu. Jadi nggak mau masalah fikih, saya punya pendapat, dia punya pendapat. Dia bilang kita harus toleran sama perbedaan pendapat. Giliran saya beda pendapat sama dia ngomong apa? Gue tempelin kamu gara-gara beda pendapat sama saya. Kan lucu gitu, jadi double standard. Nah itulah teman-teman, setan bikin anak LDK nih yang kelihatannya soleh-soleha tapi punya beberapa dosa, akhirnya dosa-dosa yang gak sebanyak orang pada umumnya itu dibesar-besarkan sama setan. Akhirnya keluar statement, gue mau keluar aja dari LDK. Sama aja mau LDK mau nggak LDK. Anak-anaknya jahat, suka fitnah. Padahal walaupun kita di lingkungan yang gak sempurna, tapi selama mereka masih sholat, masih ingetin buat ikut kajian, itu nilai plusnya lebih tinggi lah daripada orang lain gak sholat. Ingat loh, ninggalin sholat sekali, ulama seluruh mazhab sepakat. Ulama seluruh mazhab, jadi nggak usah nyebut pendapat siapa Ustaz. Ulama seluruh mazhab sepakat, orang yang ninggalin sholat sekali itu di mata Allah dosanya melebihi dosa pembunuh. Gak usah nyebut zina lagi, gak usah nyebut narkoba. Itu zina, narkoba dosa besar. Membunuh ekstrim lebih besar daripada zina. Tapi ninggalin sholat di atas dosa membunuh. Maka alhamdulillah sekarang ada wadah buat sama-sama saling ingetin kepada agama Allah. Walaupun penuh kekurangan, siap saling nasihati dan siap juga untuk terima nasihat walaupun belum bisa mengamalkan. Cara istiqomah gimana? Oke, saya akan ngasih poin simpel, ini poin terakhir. Istiqomah, cara yang awalnya adalah mulai dulu ngelakuin yang wajib-wajib dan jangan dulu loncat memperbanyak sunnah. Ini penting banget. Cara istiqomah yang pertama adalah nyantai dalam ibadah. Santai dalam ibadah, tanda kurung. Takutnya kalau nggak dijelasin nanti jadi salah paham tentang santai ya. Sholat dulu nyantai aja jam 3 gitu. Jangan salah paham ya, gitu. Santailah dalam masalah ibadah, yakni yang wajib dulu aja. Yang wajib dulu aja. Adapun yang sunnah, pelan-pelan, dikit-dikit. Jangan sampai kita baru hijrah langsung tahajud 11 rakaat. Yang wajib dulu aja sholat 5 waktu. Saya dulu ya Allah jauh banget dari Islam karena dulu saya tuh kan addicted banget sama PS. Tahu PS kan? PlayStation. Ketika saya di Australia, alhamdulillah PS1 saya error, rusak, akhirnya saya bisa hijrah ke PS2 gitu. Dan itu teman-teman pas saya hijrah, saya nggak banyak mikirin banyak ibadah, nggak fokus dulu sama sholat yang 5 waktu. Ya itu aja. Saya nggak puasa sunnah, nggak sholat sunnah, apalagi tahajud, kalem. Sholat dulu yang 5 waktu nih. Tapi sholat yang 5 waktu ini saya mau benar-benar ngelakuin dengan berkualitas. Maka saya buka Quran sama terjemahannya. Terus saya baca Al-Fatihah dengan terjemahannya. Saya apalin Al-Fatihah dengan terjemahannya. Terus saya nyoba pas lagi sholat bacaannya pelan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus terjemahnya dulu di hati. Kita menyebut di hati ya, nggak boleh ngomongin di mulut ya. Kalau Arabnya harus dibaca. Ini kalian yang sholat mulutnya nggak gerak, nggak ada suara sama sekali, nggak sah sholatnya. Kalau sholat duhur, asar itu wajib. Mulut harus gerak, keluar suara dengan suara yang kecil, yang bisa terdengar oleh telinga sendiri ketika lagi sunyi senyap. Ada yang anak fisika nggak di sini? Berapa desibel untuk bisa kedengaran sama suara kita nih? Pokoknya gini, kita sholat, anda ini lagi sepi, nggak ada kipas angin, nggak ada suara motor, nggak ada suara apapun. Kita baca dengan suara sekecil itu, bisikan sekecil itu. Nah, itu yang jadi patokan. Walaupun nanti suatu saat kita lagi sholat di tempat yang penuh dengan halilintar, maka suara kita nggak usah jadi dikerasin biar terdengar telinga, nanti gogoakan kalau gitu. Cukup suaranya kayak tadi ada suara kecil, walaupun jadi nggak kedengeran sama telinga karena ada polusi suara. Itu minimal dalam membaca Quran dalam sholat. Ini saya gedein karena biar kedengeran ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Terus berhenti dulu terjemahin dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah Tuhan semesta. Itu pas sampai ke ayat Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, itu benar-benar ya Allah di hari kiamat aku akan berjumpa denganmu dengan banyaknya dosa-dosaku ini ya Allah. Ketika surah Al-Fatihah yang 7 ayat saya udah hafal dengan terjemahannya, dan ketika lagi sholat saya benar-benar istiqomah untuk ngehayatin, itu powerful banget teman-teman. Hidayah demi hidayah itu semakin menghujam. Kenapa sekarang banyak yang hijrah tapi nggak tahan lama? Karena hijrahnya tuh loncat. Ada kajian ustadznya nyentuh hati, kita nangis-nangis bagus. Sayangnya setelah nangis-nangis gitu langsung saya harus tobat. Saya sholat 5 waktu sama saya juga sholat sunnah. Tapi sholat 5 waktu dia lakuin, sholat sunnah dilakuin, tapi kualitasnya nggak ditingkatin. Saya kan dekat banget dengan satu pesantren yang salah satu pesantren paling terkenal di Indonesia, pesantren modern. Masuknya aja bayarannya 55 juta teman-teman. Orang-orang di sana nggak ada yang nggak kaya, semuanya kaya. Dari santri yang jumlahnya sekitar 500, saya coba tanya beberapa. Coba Al-Fatihah kamu ngerti nggak terjemahannya? Nggak tahu. Allahu Akbar, udah kelas 12, 6 tahun di pesantren kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Al-Fatihah nggak ngerti. Berarti pas lagi sholat nggak pernah menghayati Al-Fatihah. Allahu Akbar. Itu problem teman-teman. Yang sampai sekarang Al-Fatihah belum ngerti, tobat. Hafalin Al-Fatihah dengan terjemahannya, kemudian pas lagi sholat bacanya satu ayat, berhenti, hayati. Satu ayat baca, berhenti, hayati. Ustaz, ada yang nanya, saya pernah ngamalin itu Ustaz, tapi kalau lagi berjamaah, rata-rata imam tuh super cepat, turbo speed Ustaz. Saya baru baca Maliki Yaumiddin, imam udah ruku, itu gimana? Itu dosa ditanggung imam. Dalam mazhab Syafi'i, kalau imam itu bacaannya nggak standar, maka kalau makmum nggak habis Al-Fatihah, itu ditanggungnya sama imam. Makanya kalau jadi imam tuh harus bener. Coba nanti kalau kalian sholat maghrib di masjid ya, handphone keluarin, pasang stopwatch. Bukan stopwatch, apa? Rekam, record. Coba deh kalian nanti dengar pas sudah beres sholat, dengar ulang. Berapa detik bacaan Al-Fatihah di rakaat 1? 40 detik rata-rata. Tapi coba nanti cek pas rakaat ketiga, berapa detik Al-Fatihahnya pas lagi berdiri. Rakaat 1, 2 kan digedein ya suaranya. Rakaat ketiga kan gak digedein, dikecilin. Kalaupun misalnya ada perbedaan antara yang 1, 2 mah dikerasin, rakaat 3 mah dikecilin, gak apa-apa kalau beda suara, emang kayak gitu yang diajarkan kan. Tapi harusnya tempo bacaan, kecepatan bacaan harusnya jangan beda jauh. Kok ini lucu, rakaat 1 sampai 40 detik, rakaat 3 cuma 15 detik. Itu nggak nyampe 50%, dan rata-rata imam kayak gitu, tenang. Kalau kita jadi makmum dan kita nggak beres bacaan Al-Fatihah gara-gara imamnya bacaannya nggak standar yang saya maksud adalah patokannya kalau dia lagi dikelasin bacaannya seberapa panjang gitu, seberapa lama tempo, lama durasi dia baca Al-Fatihah. Kalau dia ternyata rakaat 3-4-nya lebih ngebut dari itu, maka kita nggak habis Al-Fatihah sebagai makmum, ditanggung imam dan kita langsung ikut ruku aja. Sholat kita tetap sah. Walaupun itu rukun Al-Fatihah, tapi kalau lagi berjamaah itu ditanggung imam kalau imamnya emang kecepatan. Seperti itu. Nah, yang bikin istiqomah saya lagi nyantai dalam ibadah, artinya maksimalin dulu yang wajib, terutama sholat. Apalin doa ruku dengan terjemahannya, apalin doa sujud dengan terjemahannya. Kalau kita sholat udah khusyuk, itu tenang teman-teman, ibadah lain pasti bakalan ngikut nambah. Mas, boleh tahu, boleh nanya, doa sujud apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sahih, bagus. Yang hafal baru satu itu? Iya. Oke. Tahu nggak doa sujud ada berapa? Kurang lebih ada 10. Ustaz, Muhammadiyah persis. Ini semuanya diajarin Nabi SAW, bukan masalah Muhammadiyah persisnya. Nabi SAW ngajarin banyak, biar apa? Biar kita nggak bosan.
dengan satu bacaan. Karena kalau bacaannya sama terus, akhirnya kita jadi kayak robot gitu. Jadi kayak ngebaca tapi nggak perlu dipikirin lagi, udah otomatis. Bahkan kita mungkin pernah pas lagi berdiri gini, loh kok udah sampai walam yakul lahu kufuwan ahad lagi ya? Tadi udah baca Al-Fatihah? Belum gitu. Saking kita seringnya bacaannya sama sampai kita nggak nyadar. Makanya teman-teman ini sebentar waktu udah habis, saya ingin ngasih tahu kalian sebagai bonus ya. Karena untuk istiqomah ibadah sekali lagi maksimalin dari sholat yang 5 waktu secara khusyuk. Ini bonus buat kalian, satu doa sujud hafalin sekarang juga. Ikutin ya. Allahumma gfirli. Ayo. Allahumma gfirli Ma asrartu wa ma a'lantu. Hadis sahih riwayat An-Nasai. Saya ulang barangkali ada yang mau nyatet ya. Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ini artinya apa teman-teman? Ya Allah, ampuni dosaku yang aku lakukan saat aku lagi sendirian dan yang aku lakukan saat aku lagi di depan publik ya Allah. Powerful banget, itu sekali doang dibacanya pas sujud. Mantap, hati khusyuk, bisa nangis pas sujud. Kenapa kita sekarang gak khusyuk? Simple, karena kita gak ngerti. Kalaupun nangis biasanya pas lagi ada problem ya. Tapi nangisnya bukan karena menghayati Quran, itu nangisnya karena problem. Orang yang nangis saat sholat gara-gara ingat problem, itu dia bukan khusyuk. Itu malah gak khusyuk. Dan maksud saya kalau lagi banyak problem nangis pas sholat, tapi nangisnya karena ingat problem, itu bukan khusyuk di mata Allah. Khusyuk itu adalah ketika kita bisa tersentuh dengan bacaan yang kita baca. Oke, habis waktunya silakan yang mau follow saya. Ya sebelum sesi tanya jawab, please dong kalian yang punya Instagram buka dulu. Kalau handphone kan ya, silakan buka Instagram terus saya pilih kalian semua di sini. Follow Abu Takeru 0. Abu Takeru 0. Silakan bisa di follow di Instagram saya. Saya mau cek nih siapa aja. Harusnya ada sekitar 50 orang di follow baru ya. Abu Takeru 0 di Instagram, silakan di follow. Oke, silakan yang mau nanya pertanyaan boleh. Cek. Oh, mantap. Saat ikut Ustaz aja deh, nggak usah pakai mic ya. Oke, jadi teman-teman tadi kita bersama Abu Takeru sudah menyampaikan materi yang wah ini menurut aku pribadi cukup wah ada ilmu baru gitu loh, ada yang masuk gitu loh. Seenggaknya selain ada ilmu baru, ada juga insight lah gitu, ada pengingat juga ini. Oke teman-teman, sekarang karena Ustaz Abu Takeru sudah menyampaikan materinya, dibuka nih sesi pertanyaan untuk teman-teman semua. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, barangkali ada keresahan, dan yang penting jangan nanya Bang ada 100 gak? Yang penting gitu jangan ya. Jangan ya. Masalahnya kalau pegang juga nih. Oke teman-teman, silakan pertanyaan satu ikhwan dan satu akhwat. Yang penting jangan agar silaturahmi tidak terputus ada kasar. Yang penting jangan gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Ya silakan. Awal yang pakai baju hijau, boleh? Perkenalkan nama, Rodi ya, sama Kak. Ya, perkenalkan nama saya Syara Syakila Marakusolihah dari Prodi Akuntansi. Saya mau nanya dan minta solusi Pak Ustaz. Dia tuh saya lihat nih, mau sholat mau khusyuk gitu ya. Dari ayat Al-Fatihah ayat 1 sampai 3 tuh masih oke. Nah, soalnya kita suka ngobrolin gitu, lupa. Nah, itu dari sampai sini aja gitu ya. Tuh saya mau minta saran dan solusinya Pak Ustaz. Soalnya kita kayak tadi udah belum ya suka was-was dulu kan. Ya, jadi teman-teman syukurnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan tentang 5 level orang yang sholat. Yang pertama adalah orang yang ketika sholat dia nggak perhatian sama sekali dengan syarat dan rukunnya. Kayak orang cowok-cowok nih yang masih biasa kencing sambil berdiri tapi nggak dilipat celananya sehingga kencing, diperat ke celana, kena najis tapi kita nggak terlalu peduli sholat aja. Nah orang yang level pertama ini dia akan diazab oleh Allah. Ya, tapi masih mending karena dia masih sholat. Cuman dia sholat tapi nggak peduli sama masalah najis dan sebagainya. Kencing seenak yang nggak cebok atau cebok tapi pakaian kena najis cuman nggak
Ihram, Al-Fatihah, tasyahud akhir sama sholawat dan juga salam. Cuma 5 kan? Nah, Al-Fatihah yang paling panjang nih. Tasyahud juga lumayan panjang, tapi yang paling banyak permohonan yang mendalamnya itu di Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah dulu deh sebelum yang lain. Nah, kalau kita udah hafalin terjemahan Al-Fatihah, pas Bismillahirrahmanirrahim, kita bisa menghayati, ya Allah, Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pas penguasa hari pembalasan mulai ngeblank, selama kita udah usaha, maka kata Ibnu Qayyim, kita tetap dicatat oleh Allah sebagai orang yang khusyuk. Asal udah usaha. Walaupun ternyata khusyuknya cuma 20%, tapi karena kita udah mengusahakan, maka tetap dicatat sama Allah sebagai orang yang khusyuk. Dan coba merem nggak apa-apa. Merem itu hukumnya makruh ya. Kalau sholat sambil merem itu dilarang, hukumnya makruh. Tapi ketika kita ada dalam kondisi melek membuat konsentrasi buyar, maka boleh kita merem secukupnya. Misalnya merem 10 detik, habis itu melek lagi. Kalau 10 detik nggak cukup, merem terus nggak apa-apa. Makruh hukumnya, tapi kata para ulama ketika ada kebutuhan, maka makruh itu jadi boleh hukumnya. Saya menjawabnya ya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Teman-teman, satu pertanyaan lagi dari Iwan. Silakan. Ya, silakan. Kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Sebelumnya Ustadz, kita udah pernah ketemu sebenarnya 3 tahun yang lalu ya, SMA 64 Jakarta. Mungkin akan lupa, saya juga lupa sih. Langsung aja Ustadz, perkenalkan nama saya. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana untuk menjalin ukhuwah kembali dengan teman yang lama, yang sudah lama tidak berkomunikasi? Dan kadang kita tuh suka gengsi, apalagi dengan teman-teman yang udah 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, 5 tahun lalu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bagus ini pertanyaan teman-teman. Terkadang kita gagal paham tentang masalah silaturahim. Enggak semua manusia yang pernah kita kenal itu harus kita keep kontak dengan mereka lagi. Silaturahim itu hukumnya wajib. Orang yang tidak menjaga silaturahim maka dia masuk neraka. Tapi apa sih silaturahim? Gak apa-apa walaupun udah ada, kita boleh delay karena ini materi yang Islam cuma sebentar ya, kita lagi beres. Apa maksud silaturahim? Menjalin hubungan dengan orang yang punya hubungan darah dengan kita. Dan silaturahim yang wajib itu ada pada orang-orang yang nanti jadi ahli waris kita. Itu aja yang wajib. Berarti silaturahim wajib ke siapa? Ibu, bapak, anak, kakak, adik. Bukan maaf. Yang punya hubungan darah, bukan yang ahli waris, saya ralat. Silaturahim yang wajib itu adalah hanya dengan orang-orang yang mahram dengan kita. Bibi, paman, tapi bukan suaminya bibi ya, tapi paman yang emang adik dari ibu atau ayah kita. Kalau suami bibi itu jadinya bukan mahram itu, ya. Jadi paman, bibi, ayah, ibu, anak, kakak, adik itu yang wajib dijaga silaturahimnya. Adapun dengan teman-teman itu nggak ada kewajiban untuk keep kontak, apalagi teman-teman kita yang dari dulu terkenal zolim, suka ngebully kita. Ketika kita lost kontak demi menjauhi kebulian dia, maka nggak ada perintahnya untuk balik lagi. Kan sekarang suka ada gitu, kamu nggak mau ikut reunian ya, dasar kamu memutus silaturahim. Nggak ada hubungan itu. Karena silaturahim yang wajib itu hanya ke orang-orang yang mahram kita. Selain itu kita nggak wajib untuk menjaga hubungan dengan mereka. Tapi kalau emang ada teman kita yang baik, teman SMA baik, cuman mereka itu memang udah jauh, ya terserah kita. Kalau mau nyobain deketin lagi, barangkali bisa ngobrol, nanya apa kabar. Tapi kalau kita segan, nggak enak, dan kita pun punya teman-teman baru, ya sama teman-teman baru juga oke, itu it's your choice. Ini nggak ada masalah. Kalau yang tadi relatif, yang dengan yang ada hubungan darah itu hukumnya wajib, ya menjaga silaturahim dengan mereka. Tapi kalau dengan yang selain mereka, hukumnya tidak wajib, sunnah aja. Ya. Saya waktu habis, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Oke, terakhir sebelum kita tutup pada pertemuan kali ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari apa yang Ustaz Abdul sampaikan. Yang pertama adalah tentang sebuah Islamiyah. Manusia itu pada dasarnya adalah diciptakan Allah dengan
beragam-ragam, tidak saling jelas. Itu tadi yang saya maksudkan. Oke, selanjutnya dalam bergaul itu kita tidak hanya mengenal dengan fisik, tapi juga akhlak. Terus yang selanjutnya berteman dengan hal yang duniawi. Jika kita berteman dengan hal duniawi, berdasarkan hal duniawi, manusia akan selalu mementingkan egonya masing-masing. Kecuali kita berteman berlandaskan Islam. Selanjutnya kita harus menjadikan persahabatan kita berlandaskan Islam dan juga atas Rasulullah ya. Selanjutnya parameter ukhuwah Islamiyah adalah kita akan semakin mencintai teman kita, saudara kita, jika dia semakin taat pada Allah. Dan kita akan marah jika dia menjauhi apa yang sudah Allah perintahkan dan juga bermaksiat. Selanjutnya menjaga ukhuwah Islamiyah adalah hal yang berat karena konsekuensinya kita harus siap menjadi tegas kepada iman kita agar dia kembali ke jalan yang benar. Dan yang terakhir cara beristiqomah adalah menjaga kedaulan, mempertahankan yang wajib, dibarengi dengan sunnah, dan tetap saling mengingatkan. Oke, baik. Mungkin hari ini cukup teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Jafar Mahendra, mohon maaf. Ditutup dengan sedikit pantun. Jalan-jalan burung cendrawasih dari Irian, terbang ke Fakultas Hukum pulang yang membawa batu. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ya. Oke. Ada penyerahan terlebih dahulu ya dari teman-teman panitia kepada diwakili sama Bapak mungkin. Ya. Berarti yang amat agak ke sini dan di belakang rapat kita foto bersama saja. Yang di belakang boleh merapat, Pak Teten. Ada semuanya, assalamualaikum. Ini cara nge-end-nya gimana? Oke. Dari awal saya Desa, spesial untuk Bang Nita dan Pak Hadi. Oke, untuk yang semangat.
harapan tinggi untuk para pemuda agar mereka menjadi sosok generasi yang unggul dan mampu menjadi tokoh di masa yang akan datang. Karena itulah Islam memberikan perhatian besar kepada mereka bahkan sejak dini. Di masa lalu banyak pemuda hebat karena generasi sebelumnya adalah orang-orang hebat. Karena itu negara memberikan perhatian pada generasi muda ini. Wahai pemuda, kaulah harapan umat Islam. Kaulah penjaga agamamu. Kaulah penjaga moralmu. Kaulah penjaga spiritualmu. Pemuda adalah masa di mana mereka memiliki kepekaan yang tinggi, berpikir kritis, dan mampu mengoptimalkan setiap potensinya. Pemuda sebagai tonggak estafet bangsa, pewaris peradaban dunia, maka hancur makmurnya sebuah bangsa di masa depan tergantung kondisi pemuda sekarang. Namun lihatlah kondisi remaja sekarang ini, harapan itu menjadi sirna. Remaja seolah kehilangan identitasnya, kehilangan jati dirinya sebagai muslim yang memiliki karakter Islam. Pemuda dakwah, bangunlah, bangkitlah, kekuatan agamamu telah tercabik-cabik, kekuatan moralmu telah terkoyak-koyak, kekuatan spiritualmu telah tergoyahkan. Dunia ini telah diliputi kemaksiatan, korupsi, kebohongan, perzinahan, dan kejahatan lainnya telah merajalela. Pemuda dakwah, bangkitlah, bangunlah, sebarkanlah dakwahmu, sebarkanlah kebaikanmu, sebarkanlah kasih sayangmu, dan hancurkanlah kemaksiatan. Kaulah pewaris para nabi, kaulah penerus para syuhada, kaulah pejuang kebenaran, dan kaulah pembawa perubahan. Remaja menjadi sosok yang keras mental, kering jiwanya, jumud dalam mencari solusi, dan seringkali jalan lintas yang dicari. Atas nama kebebasan berekspresi, remaja ugal-ugalan di jalan dengan alasan mencari jati diri. Free sex menjadi kegiatan sehari-hari. Lebih mudah mencari pemuda yang pandai menyanyi daripada pemuda yang pandai mengaji. Lebih mudah mencari pemuda yang meniru Song Joong Ki daripada peniru Nabi. Kami, perwakilan dari pengurus FKDK Musika, akan mempersembahkan drama musikal dengan judul Don't Be Sad FKD Karir. Selamat menyaksikan. Cukup capek ya ternyata jadi mahasiswi. Tapi nggak apa-apa lah, aku kan udah resmi nih jadi mahasiswa musika. Perjuangan yang aku lalui buat masuk sini tuh nggak mudah loh. Banyak banget yang nggak keterima di sini. Alhamdulillah banget kan. Tapi gimana ya kalau aku nggak bisa ngikutin, nggak bisa apa-apa, skillnya kurang, apalagi sampai salah pergaulan. Nggak bisa. Kenapa tuh? Aku lagi bingung nih teh. Anda resah, gelisah, gundah, sulit tidur, atau bibir pecah-pecah? Ups, ceritalah ke kita, kamu kenapa? Gini loh teteh, aku tuh takut banget kalau nanti aku ketinggalan dari teman-teman yang lain. Gak punya teman, gak bisa beradaptasi, bahkan mungkin saja salah pergaulan dan jauh dari agama. TBL, takut banget loh. Apa aku jadi kupu-kupu aja? No, jangan putus asa gitu dong. Semua kan pasti ada jalannya. Justru kalau kamu ikut suatu organisasi seperti UKM ini, kamu bisa dapetin apa yang kamu mau kok. Ikut aja KDK, Forum Komunikasi Dakwah Kampus Musika. Nanti bakal dapat keluarga baru, bisa tukar-tukar informasi tentang pelajaran juga dari cutting, dapat ilmu agama tentunya, dapat banyak skill seperti organisasi, public speaking, nulis, ilmu agama, bahkan bisa buat karya loh.
Sadis sih, tapi sahabat, di setiap jalan menuju kebaikan tak akan selalu mudah. Pastilah ada rintangan yang menerpa. Tapi tiada yang percuma, pastikan ada hikmah dan pahala di dalamnya. Di sini kita akan bersatu dalam ukhuwah dan dakwah. Setiap kita tentu punya pikiran yang berbeda. Tak jarang nanti kan ada pendapat yang tak seirama. Namun itulah yang melengkapi keindahan ukhuwah dan sempurna. Kita memiliki asal juga asa yang tak sama. Allah lah yang mempersatukan kita, bertemu karenanya, bersatu mengharap ridhonya, dan semoga kelak bersama di surganya. jadi gimana? Kamu mau gabung di FKDK? Emang boleh? Ya, boleh. Iya.